wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adaba ala nasr Islam syahidan wa sirran. Salatu wassalamu ala man yursila bihi wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munir wa ala alihi wa sahbihi salafuna tariqa bihati asiyatun udwan nafi'an wa li ashabi amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa rabbi shrah li sadri wa yassir li lisani yafqahu qawli amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah muslimin kiram, yang namanya manusia yang namanya manusia mengalami 5 alam yang dia alami. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzakh, yang keempat alam apa ya? Terus alam kubur masuk ke alam akhirat, barzakh kubur teh kata kene. Pertama kita masuk ke alam ruh. Semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir diciptakan bareng di alam ruh, semuanya bareng. Dari mulai Nabi Adam, manusia pertama yang Allah ciptakan, sampai manusia yang terakhir nanti dia lahir langsung kiamat, semua diciptakan bareng di alam ruh. Setelah dari alam ruh kita pindah ke alam yang kedua, yaitu alam rahim itu kita summa yusawwiru fil arham, tiupin ruh. Dari mulai kita alam ruh dipindahin ke alam rahim ibu kita. Setelah di alam rahim sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan sampai 9 bulan rata-ratanya masuk, kita pindah lagi ke alam dunia. Dari alam dunia hanya sebagai transit, bukan kehidupan yang sebenarnya. Pindah lagi kita dari alam dunia ke alam barzakh atau alam kubur. Dari alam kubur bukan kehidupan yang sebenarnya juga. Pindah lagi kita ke alam akhirat, itu alam yang sebenarnya. Ketika kita ada di alam akhirat, manusia cuma menjadi 2 golongan, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada satu golongan masuk surga, ada satu golongan lagi masuk neraka. Cuma ada 2 golongan. Yang masuk neraka tergantung dengan keimanannya. Dia iman sama Allah, dia beragama Islam, tara sholat, tara puasa, tara zakat, tetap balik nama ke surga. Yang mana ya? Digosok gola, dikumbah gola di neraka, wayahna. Dikumbah gola di neraka, digosok, ditilep bersih, baru masuk ke surga. Dia iman sama Allah, tapi tak ada salat, tetap balik nama ke surga. Ada orang yang nggak balik ke surga, dia iman sama Allah, dia mau salat, dia mau puasa, dia mau zakat, bahkan sering umroh, munggah haji juga sering, tapi dia musyrik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, selingkuh dari Allah, percaya kepada selain dari Allah. Meskipun dia beragama Islam, tapi dia musyrik, gak akan Allah balikan dia ke dalam surga abadan abidin, di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Orang Islam sholat orang goreng, puasa orang goreng, ibadah orang goreng, tapi yakin orang akan balik ke dalam surga. Asal ulah musyrik.
syirik. Ruh rahim masuk ke alam dunia. Di alam dunia yang namanya manusia tidak terlepas dari permasalahan. Hirup kurang di alam dunia pasti ngalaman mengarana masalahan. Ayah masalah teh, bener teh. Nggak ada orang yang hidup di alam dunia tanpa masalah. Semua orang bukan hampir mungkin keseluruhan orang yang hidup di alam dunia pasti mengalami permasalahan. Masalah pasti ada masalah. Namun kata Rasul ada beberapa tahapan, ada beberapa sesuatu yang bisa menyelesaikan dari setiap masalah yang kalian hadapi ketika kalian hidup di alam dunia. Kata Rasul, ada tips yang bisa menyelesaikan masalah kalian, masalah kita ketika kita hidup di alam dunia. Pan orang menghidup dalam dunia bermasalah, naungnya jadi masalah. Enggak ada orang yang tidak bermasalah, pasti ada masalahnya. Namun kita selalu minta sama Allah untuk diberikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Dan masalah itu enggak akan Allah berikan jalan keluar kalau, kata Rasul, jalankan yang tips ini baru Allah kasih jalan keluar. Kalau Allah sudah mengizinkan memberikan jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Innama amruhu idza arada syai'an lahu. Kalau kata Allah kun fayakun, pasti ada. Banyak kita masalah itu di alam dunia. Kata Rasul, ini tipsnya nih. Kalau kita ada masalah nih, masalah masalah di keluarga, masalah di sekolah, pokoknya masalah. Nih kata Rasul, ketika kalian ada masalah maka kerjakanlah yang pertama falyatawaddo, berwudu. Kalau kita lagi ada masalah, wudu. Bersihin dari kita dari hadas-hadas kecil. Wudu kalau bisa mudawamatul wudu. Dawam, jaga wudu kita, jangan sampai kita batal dari wudu. Mau sekolah, sebelum pergi sekolah wudu dulu. Ya wudu dulu sampai sekolah batal, sampai sekolah masuk kamar mandi wudu dulu. Ya wudu dulu. Mau belajar udah masuk bel batal wudu jangan tinggal masuk, nanti wudunya setelah belajar kalau memang batal. Kalau bisa jaga wudu kita, jangan sampai kita sehari tanpa wudu. Kalau bisa mah tutup hari kita itu dengan berwudu. Itu bukan berarti kudu kacai wudu, kudu kacai lain. Jaga wudu kita, jangan sampai kita batal dari wudu. Yang pertama wudu. Dan kedua kata Rasul, ketika kita ada masalah, tips yang kedua untuk menyelesaikan masalah yaitu laksanakanlah sholat. Yang dimaksud Rasul itu sholat tahajud, minta sama Allah pertolongan, minta jalan ke sholat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati yang paling utama yang akan dihisab oleh Allah yaitu sholat. Wa in sholat sairu amali, apabila sholatnya baik maka seluruh amal ibadahnya pun ikut baik. Wa in fasadat sairu amali, apabila sholatnya buruk maka semua amal ibadahnya pun ikut. Semua amal ibadah kita tergantung sholat. Makanya utamain sholat. Fawailul lil musallin, nu sholat cek Allah neraka wel bagianna komo teu nu sholat teu kumaha. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim alladzina hum la yad'una nu sholat cek Allah neraka wel komo anu teu
sholat hukuman belum dijamin neraka oleh Allah, yaitu orang-orang yang suka melalaikan terhadap sholatnya. Yang melalaikan ngaret-ngaretkan jam waktu sholat. Juhur kuruna ada jam 12 sholat waktu jam 12 sholat mana setengah dulu lalai setengah lalai ngaret jamnya. Asar jam 4 kurang mana sholat setengah genap lalai ngaret jam. Maghrib jam genap lewat saeutik mana sholat jam 7 lalai sholatna ngaret jam. Isya kuduna jam setengah 8 kurang mana sholat jam setengah 11 lalai sholatna ngaret jam. Subuh setengah 5 kurang mana sholat jam setengah 8 lalai sholatna ngaret jam. Tak yang dimaksud ke Allah neraka. Bagian nu sholat lain tinggalkan ngalalaikeun mundur waktu sholat neraka kata Allah, apalagi yang meninggalkannya. Apalagi yang meninggalkannya anu ngalalaikeun di neraka kamu anu ninggal. Maka jaga sholat kita, jangan sampai ditinggali, jangan sampai dilalaikan. Tong diundur-undur, datang waktu zuhur langsung buru-buru kamar mandi, nah wudu, tulis doang balik-balik, wudu, buru-buru ambil wudu, sholat langsung tepat waktu, terkecuali ada sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Contoh waktu asar kita kerja di PT ada hujan di PT itu ada apa namanya, ada jam istirahatnya. Nah waktu asar belum masuk jam istirahat, gak mungkin kita tinggalkan kerjaan. Nah kalau kita tinggalkan kerjaan maka kita akan dipecat dari kerjaan. Jangan ditinggalin kerjaannya. Nah kalau itu boleh kita lalaikan sholat, boleh kita undurkan sholat, karena memang itu susah kalau kita tinggalkan. Itu kewajiban kita juga, kan kita hidup di alam dunia ya. Lamun cuma gara-gara kurang yang tepat waktu asar resiko dipecat di luhur, misalkan dipecat manajer, pekerja kurang terlalaikan karena tinggalkan sholat asar, tinggalkan kerjaan, belum waktunya istirahat, akhirnya dipecat, gawe langsah gak apa-apa, kerjain aja dulu, tunggu waktu istirahat. Kalau memang ada waktu istirahat, nah buru-buru istirahat, datang bel istirahat langsung ke musola sholat ya. Sholat waktu belajar ke di sekolah orang ya azan, yuk kan orang lompat ke belajar, aku lu izin lompat dulu, ayo terus waktu asar dan gurunya kalau iya kan pasti pasti berhenti dulu, ditunda jeda dulu, kita sholat dulu. Kalau gurunya merhatiin ke sholatnya, terkecuali kalau guru tidak merhatiin ke sholat, jeda dulu, kita sholat dulu ya, jangan ditinggalin sholat. Kata Rasul itu, kalau kita ada masalah, yang pertama kerjakan wudu, jangan batal dari wudu. Yang kedua sholat, jangan ditinggalin sholat, jangan dilalain apalagi tinggalin. Ada di sini yang suka tidak sholat, ayat ini suka tinggalin sholat. Hati-hati, jaga sholatnya, jangan ditinggalin ya, jangan dilewatin, jangan sampai kita nggak sholat. Percuma kita puasa Ramadan tutup sebulan, infak sering, sedekah sering, ngaji rajin, tiap penting ngaji, malam Senin dianu, malam Selasa dianu, sampai malam Senin lagi ketemu ngaji doang, sholat antara percuma ya,
kuatin sholat kita, ya kuatin sholat. Allah kasih waktu ke kita berapa waktu? 24 jam. 24 jam. Allah perintah ke kita sholat 5 waktu. Kalau kita hitung satu waktu 5 menit, berarti 5 kali 5 berarti 25 menit. Dari 24 jam diambil 25 menit, kira-kira lebihnya berapa? 23. Masa itu 30 menit. masa kurang eleh wae. Allah kasih keringanan ketika Rasulullah SAW diperintahkan sholat oleh Allah. Awalnya mah sakit waktunya, bukan 5 waktu awalnya mah loba. Ngecek malaikat Jibril, umat kamu nggak akan sanggup melaksanakan sholat segitu banyaknya. Makanya Rasul minta dispensasi keringanan kepada Allah. Akhir-akhir nama diberi 5. Bener cek malaikat Jibril 5 waktu ge umatmu belum tentu sanggup. Buktina aina loba kena meninggalkan sholat. Padahal kamu dihitung tina 24 jam cuma diambil 25 menit. Tadi ke sholat lila kurang kan gitu. Nah, kadang orang mau sholat sambil gitu, ya sambil gitu. Tapi kalau Fatihah di bawah enggak. Kurang kan? Juga salam kurang kan sholat lagi itu. Hayat asuh surga sholat pasti itu iloka. Anak bisa asuh surga atuh kurang sholat terbaik-baik atau tepat-tepat waktu. Paham? Dua perintah Rasul kurang kerboga masa kahiji kerjakan dulu. Dua sholat. Nuka dulu pasrah kepada Allah. Pasrah yakin kepada Allah. Kan Allah maha segala-galanya. Cek Allah dina Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Turidul laila bin nahari wa turidun nahara fi wa tukhrijul hayyata minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Cek Allah ya dina Al-Quran, Allah bisa memindahkan tulidul laila bin nahari wa tukhrijun nahara fi lail. Berat bisa dicium peting ke Allah. Peting kerjain manggung. Yang kedua kerjain, yang ketiga kerjain. Pasrahin semua masalah kita kepada Allah. Aruhin semua masalah kita kepada Allah. Yakin Allah pasti beri jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Kalau kita yakin, minta sama Allah yakin, mintanya sambil yakin. Ngadu sama kudu yakin, ya hakul yakin malah kudu bener-bener yakin pasti diijabah. Ulah mang-mang, arti mang-mang. Ragu-ragu ngadoa, ya Allah itu bukan duit pisan ya Allah, mudah-mudahan ayeuna poe ieu menang duit 2 juta ya Allah. Ngadoa tapi dina hatena tapi ya Allah duit di mana 2 juta. Mamang ya duit di mana 2 juta ya Allah. Terus sakit imah kene can keluar ti imah aroma-aroma moal menang 2 juta. Mamang ngadoa Mamang tah doa teh yakin ka Allah moal dijawab menang 2 juta. Yakin ya Allah kau ieu kudu menang 2 juta. Yakin Allah pasti ngasih 2 juta. Terus yakin pasti Allah kasih. Ulah mama, ulah ragu. Ya, ngadoa mah ulah ragu ya Allah kau ieu rek nyang gawe ya Allah. Pokona mah ya Allah kudu menang gawe. Kita hatena tapi romana mau diterima ya lamaran ya Allah. Mau diterima mau diterima. Yakin ke Allah, minta sama Allah, pasti Allah kasih. Paham? Paham 3 hal yang Rasul perintahkan ketika kita bermasalah. Yang pertama wudu, yang kedua, yang ketiga
pasrah. Bisa dikerjakan, Insya Allah. bisa dikerjakan. Amal kita kerjain bareng-bareng. Sama juga lagi belajar dawa wudu. Kurang belajar bareng-bareng, kurang dawa wudu. Kurang jaga wudu, kurang bareng-bareng. Sama aja lagi belajar. Batal buru-buru kamar mandi. Enggak lama kok kamar mandi, buru enggak lama. Ya, tapi berat memang. Tapi coba. Kalau sudah minggu ketemu minggu, bulan ketemu bulan, terbiasa mah. Udah, sekali batal enggak wudu, asapnya dosa. Makanya buru-buru pasti terwudu. Biasain makanya dari sekarang ya. Kita pakai semua, kita kerjain semua. Yang kedua, sholat jangan ditinggalin. Kerjain sholat sebisa mungkin, sesempat mungkin, dan setepat waktu mungkin sholat. Karena semua amal ibadah kita nggak akan diterima kalau sholat kita buruk. Dua, yang ketiga, pasrah semuanya sama Allah. Jangan minta tolong sama selain dari Allah. Jangan musyrik kesyirikan. Ya, jangan minta tolong kepada selain dari Allah. Allah minta tolong sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Hanya ke Allah ulah kami kami hijau buru-buru menang pertolongan neraka bagian na'udzubillah ini. Paham ya? Bisa mengerti ya? Paham semuanya? Mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Mohon maaf apabila ada keterangan kata-kata yang tidak baik semata-mata datang dari kebodohan diri pribadi. Apabila ada kata-kata yang baik semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita bersama Abu Karim Ustaz Suwardi yang sudah memberi